Hai, ketemu lagi dengan saya Andi Sunyoto di Oke, kali ini kita akan meneruskan pembelajaran statistik ya, dari pembelajaran statistik. Kali ini kita akan membahas satu tema lagi dalam statistik, yaitu measurement dispersion atau pengukuran tentang penyebaran. Part 1, karena nanti untuk materi ini akan dibagi menjadi dua, yaitu part dan part 2. Oke. Di dalamnya nanti kita akan bahas tentang ring, kemudian varian sama standard deviation ya. Tapi untuk part 1 ini kita akan bahas tentang ring dan standard deviation. Untuk programnya sendiri, nanti teman-teman bisa mengikutinya di video yang lain. Kalau kemarin kita sebelumnya, pernah di video-video sebelumnya kita udah bahas tentang apa itu ukuran pemusatan. Merupakan sebuah data yang nilainya adalah tunggal yang dapat memberikan gambaran secara jelas ya, dan singkat tentang pusat data, juga mewakili seluruh data. Jadi kita ingin menggambarkan satu data saja untuk mewakili seluruh data. Itu kalau konsepnya adalah untuk yang ukuran pemusatan. Dalam pembahasannya, kemarin kita membahas ada 3 hal, yaitu adanya mean, median, dan cruise ya. Sebagai contoh, kita dalam data berikut kita akan membahas tentang dua varietas dalam sebuah panen dalam padi dalam ukuran kilogram per plot atau per petak ya. Masing-masing terdiri dari 5 plot. Andaikan distribusi datanya sebagai berikut, yaitu varietas 1 45, 42, 42, 41 dan 40. Varietas kedua adalah 54, 48, 42, 36 dan 30. Apa yang kita bisa dapat dari varietas atau angka yang ada pada varietas 1 dan varietas 2 itu seperti ini. Nilai min pada varietas 1 dan varietas 2 itu sebenarnya sama ya. Artinya bahwa yaitu 42. Artinya varietas 1 dan varietas 2 itu memiliki nilai min yang sama. Artinya data itu bisa diwakili dengan angka 42 ya, kalau kita mengacu pada ukuran pemusatan pada pembahasan sebelumnya. Tetapi kalau kita lihat lebih detail lagi, bahwa keragaman kedua varietas tersebut sangatlah berbeda. Varietas 1 itu lebih dipilih karena lebih konsisten ya. Karena terlihat di situ angkanya pada varietas 1 itu tidak beragam, artinya sangat dekat-dekat ya. Jarak antara varietas antara angka 1 dengan angka lainnya dengan min itu tidak terlalu jauh ya. Sedangkan varietas berbeda dengan varietas yang kedua. Varietas 1 ini hanya tidak jauh ya dari pusatnya, dari 42, sedangkan pada varietas 2 varian datanya malah sangat beragam di sini. Itulah pembahasan ya varietas 1 dan varietas 2. Kalau kita lihat hanya melihat dari segi pemusatan saja, minnya saja, data itu tidak terlihat sama ya, tetapi ketika kita melihat dari varietas atau keberagaman datanya, maka akan terlihat yang sangat berbeda. Sehingga apa sih manfaat dari penyebaran data? Yang pertama adalah ukuran penyebaran data itu digunakan untuk menentukan apakah nilai rata-ratanya itu benar-benar representatif atau tidak. Apa maksudnya representatif? Ya, apabila suatu kelompok data memiliki mempunyai penyebaran yang tidak sama terhadap dari nilai rata-rata, maka dikatakan nilai rata-rata tersebut tidak representatif ya, terhadap apa? Terhadap penyebaran datanya ya. Ukuran penyebaran dapat juga digunakan untuk mengadakan perbandingan terhadap beberapa variabel. Seberapa variabel itu beragam ya, seberapa penyebaran data seperti apa, seberapa beragam data yang kita ambil ya terhadap sebuah variabel data. Ukuran penyebaran juga dapat membantu pengguna untuk statistik ya tentunya, misalnya untuk pengujian hipotesis, apakah dua sampel itu berasal dari populasi yang sama atau tidak ya. Manfaat-manfaat yang ada pada penyebaran data. Sekarang kita akan memasukin salah satu dari penyebaran data, yaitu adanya jangkauan atau rentangan atau ring ya. Kalau kita lebih kenal mungkin sebutan dengan ring ya. Apa itu ring? Dalam sekelompok data kuantitatif akan terdapat data dengan nilai terbesar
dan data dengan nilai terkecil. Ya, kalau kita punya data tentunya datanya beragam, mesti akan ada data yang terbesar dan data yang terkecil. Tentang data atau disebut juga dengan jangkauan adalah selisih antara data yang nilai terbesar terhadap data nilai terkecil. Atau gampangannya data nilai terbesar dikurangi data nilai terkecil, itu rangkaian. Berarti antara jangkauannya adalah ringnya antara nilai terbesar, nilai terkecil sampai nilai terbesar. Atau nanti nilainya mesti antara nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Sehingga dirumuskan bahwa ring itu adalah dari X max dikurangi dari X min. Apa itu masing-masing? R sendiri adalah ring yang kita cari, kemudian X max ini adalah nilai yang paling besar, kemudian X min adalah nilai yang paling kecil. Kita kurangkan saja nilai yang paling besar dikurangi nilai yang paling kecil. Contoh, kalau kita punya data yang seperti ini ya, ada 20, 21, 19, 17, 20 dan seterusnya sampai 25 di sini ya. Angkanya. Jadi ini pertama kita akan mencari dulu X max-nya berapa. Dari solusi yang di atas berarti X max-nya adalah berapa? X itu berarti datanya ya. Berarti ini sama dengan setara dengan X, isinya adalah seperti ini. Kita cari X max-nya, nilai terbesarnya berarti 25 di sini. Ya, kemudian nilai terkecilnya atau X min-nya adalah 17. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumus yang ada di sini tadi ya. Ya, XR sama dengan X max dikurangi X min. 25 dikurangi 17 sama dengan 8. Itulah ring dari nilai dari data yang ada di sini ya, dari 20 sampai ini ada ya indeks yang pada data yang ke-25. Cukup mudah ya kalau kita hanya mencari ring, coba dari terbesar ketemu, dari terkecil ketemu, maka nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Oke, kemudian kita akan selanjutnya kita akan bahas tentang simpangan rata-rata ya, atau deviasi means ya. Nah, kalau kita lihat dari judulnya adalah simpangan rata-rata atau deviasi means. Apa itu deviasi means? Deviasi means yang pertama kita bahas untuk data tunggal dahulu ya. Ya, simpangan rata-rata atau deviasi mean adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya ya. Jarak antara masing-masing data dengan rata-ratanya. Ya. Simpangan rata-rata termasuk ke dalam ukuran penyebaran data, seperti halnya pada varian dan standar deviasi. Kegunaannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data menyimpang dari rata-ratanya. Jadi, bahwa manfaat dari simpangan rata-rata ini adalah bagaimana kita mengukur ya sebaran data kita rata-rata yang sudah kita tentukan ya. Tentunya dengan rumus seperti ini maka rumusnya adalah seperti ini. SR atau simpangan rata sama dengan 1/n dikalikan dari I sama dengan 1 sampai X sama dengan N. Kemudian kita hitung antara per data ya, per masing-masing data dibandingkan dengan rata-ratanya, kemudian kita absolutkan ya, akan kemudian kita jumlahkan. Tentunya kalau dengan rumus seperti ini, di sini kita harus mencari dulu mencari X baria dulu atau rata-rata dulu, maka rata-rata bisa diperoleh dari sini ya. Nah, rata-rata didapat dari sama dengan 1/n dijumlahkan antara seluruh data yang ada atau data yang ada pada XI-nya, di mana X sama dengan 1 sama I sama dengan N. Keterangannya bahwa N itu adalah jumlah datanya, kemudian absolut ya, diabsolutkan dengan tanda ini seperti ini ya, tanda garis 2, diapit dengan garis 2. Kemudian XI adalah nilai masing-masing datanya, kemudian X bar adalah rata-rata yang diperoleh dari data yang ada. Ya, oke. Contohnya sekarang seperti ini ya. Misalnya kita punya data ada 10 orang mahasiswa sebagai berikut ya, tinggi badannya 172, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 165, 172, 173, dan 170. Sekarang kita hitung berapa standar
simpangan rata-ratanya. Pertama kita hitung dulu rata-ratanya ya kan, karena terus adalah dulu. Mana rata-ratanya adalah 1/n dikalikan sigma dari 1 sampai i 1 sampai n ya xi ya, atau jumlah data masing-masing datanya kita jumlahkan ya. Kalau kita lihat ini akan kita jumlahkan semuanya. 2, 67 sampai 170 yang di sini. Kita bagi dengan, nah kita jumlahkan ternyata jumlah datanya ada 1701 ya. Jadi kita bagi dengan 10 jadinya adalah 170, untuk mempermudah kita bisa menggunakan tabel seperti ini ya untuk mencari selanjutnya. XI-nya ini adalah datanya, kemudian 172 ini ya, 172, 167 sama 180, 110, 9 sama semuanya. Kemudian kita cari nilai XI dikurang X bar. X bar sudah kita ketahui ya, X bar sudah kita ketahui. Jadi kita ambil dari sini ya. Oke, berarti nanti 172 akan dikurangi dengan X barnya yaitu 107,1. Ini adalah 1,9. 9 kalau kita absolutkan menjadi 1,9 aja ya, sama. Kemudian 167 akan dikurangi dengan 170,1. Kalau hasilnya adalah 167 dikurangi 170,1 adalah minus 3,1. Kalau kita absolutkan maka menjadi 3,1 ya. Jadi absolut itu akan mengubah nilai negatif menjadi positif karena ini bentuknya jarak ya. Dan seterusnya kalau kita masih nilainya negatif maka akan diubah menjadi positif ya. Kemudian tinggal kita hitung ya rata-rata, kita masukkan rumus nih 1/n, sigma dari i sama dengan 1 sama dengan xi kurang x bar ya kan, ini berarti ya. Kemudian kita sum, berarti kita jumlahkan aja lah sama dengan ini ya hasilnya. Dan kemudian kita kalikan dengan 1/n atau jumlah datanya 3, dan ini untuk menghitung data untuk data tunggal atau untuk menghitung simpangan rata-rata terhadap data. Seperti biasa kalau kita mempunyai data kan ada data kita bisa jadi data tunggal atau data yang sudah dikelompokkan ya. Kita akan bahas di sini bagaimana cara menghitung simpangan rata-rata untuk data yang sudah dikelompokkan. Ya, sekarang rumusnya adalah seperti ini ya. R sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sama I sama dengan K. Nah, F ini ya, frekuensi kelas interval ke I dengan dikalikan dengan XI dikurangi X bar diabsolutkan ya. Dan sigma dari I sama dengan 1 K dari sigma dari FI ya, di mana nah FI itu adalah sama tadi ya, frekuensi kelas interval I. XI-nya adalah nilai titik tengah dari interval ke I. Nilai titik tengah ya, bukan datanya. Nilai titik tengah. Dan kalau yang sebelumnya kan nilai datanya, sekarang nilai titik tengah. Dan X bar adalah rata-rata dari data. K adalah banyaknya kelas interval. Oke. Sekarang kita sama dengan yang sebelumnya di data tunggal, kita harus mencari dulu X bar-nya. X bar adalah FI sigma dari FI dikalikan XI di mana I sama dengan 1 sampai I sama dengan K dibagi dengan sigma dari FI di mana I sama dengan 1 sampai I sama dengan K. Apa ya? Sekarang kita coba aja dengan data yang ada. Diketahui nih misalnya terdapat data seperti ini, ada kelas pertama adalah 1 sampai 3, frekuensinya 4, 4 sampai 6, frekuensinya adalah 5, 7 sampai 9, frekuensinya adalah 6, 10 sampai 12, frekuensinya 3, 13 sampai 15, frekuensinya. Kemudian kita menghitung simpangan rata-rata terhadap data kelompok ini. Ini adalah pertama, kita cari XI-nya. Tadi ingat XI apa?
adalah nilai tengahnya dari masing-masing kelas. Nilai I, kemudian nilai tengah dari data intervalnya atau kelasnya. Kemudian nilai rata-rata adalah X bar. Oke, lihat dari rumusnya, perhitungan simpangan rata-rata membutuhkan nilai X bar terlebih dahulu ya. Sedangkan perhitungan nilai rata-rata membutuhkan nilai titik tengah atau XI. Oleh karena itu, tentunya lebih dahulu kita harus menghitung nilai titik tengah dari masing-masing kelas interval. Selanjutnya hitung nilai rata-ratanya. Proses pengerjaan ini kita tambahkan ya data yang ada di sini. Ya, data yang tambahkan ini kan baru sampai frekuensi ya. Ini sama dengan FI ya, sama dengan. Ya. Kemudian kita tambahkan XI. Berarti XI apa tadi? XI adalah nilai tengah dari masing-masing kelas interval. Kalau datanya adalah 1 sampai 3, berarti kan 1, 2, 3. Sehingga tengahnya mana? 2. Kelas kedua adalah 4, 5, 6. Nilai tengahnya 4, 5, 6. Nilai tengahnya adalah 5. 7, 8, 9. Berarti tengahnya adalah terusnya. Ya, kita dapatkan nanti FI dikalikan XI berapa? Kita kalikan saja 4 dikalikan 2 sama dengan 8. 5 dikalikan 5. 6 dikalikan 8 dan seterusnya. Oke. Sekarang kita peroleh dari tabel berikut. FI-nya kita sigmakan atau kita jumlahkan. FI-nya adalah 20, kemudian FI dikalikan XI, ini adalah totalnya adalah 140. Ya, kalau dari rumus yang tadi sudah kita sudah ketemu. Ya, sigma FI sama dengan 1 sama dengan K, maka sama dengan 20. Kemudian sigma dari perkalian FI dikalikan XI, mana I sama dengan 1 K sama dengan 140. Selanjutnya kita dihitung menurut rumus berikut. Dengan demikian rata-rata adalah 7,1. Rata-rata diperoleh dari mana? Rata-rata beroleh dari dengan demikian simpangan rata-rata dapat dihitung sebagai rumus berikut. Tadi udah ketahuan ya. FI dikalikan X bar kurangi I, sumnya berapa? Ya, ini adalah ketika kita sigma dikalikan I adalah sama 61,8 dibagi dengan tadi ya, dibagi dengan sigma dari FI adalah 20, sehingga simpangan rata-ratanya data kelompok ini adalah 3,0. Maaf ini Pak. Oke, kemudian jadi simpangan rata-rata berkelompok data di atas 3,9. Dan kita akan menghitung simpangan rata-ratanya. Maaf. Sigma dari FI dikalikan X bar kurangi ini, kurangi SI adalah 61. Dimulai dari ini ya. Dan X bar dikurangi dengan X bar, dan kemudian dengan X. Itu ya, simpangan rata-rata dapat di hasil 3 adalah 3. Sorry, ini sebenarnya sama ya dengan ini. Lebih jelas. Jadi simpangan rata-rata dari data kelompok di atas adalah 3,0. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Itu tadi seri pembelajaran statistik untuk penyebaran data atau measurement dispersion. Untuk programnya atau kode programnya di dalam Python, teman-teman bisa mengikuti video selanjutnya untuk menggunakan coding, menggunakan Google Colabs dan Python ya untuk measurement dispersion. Untuk video-video yang lain teman-teman bisa cek di channel ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.